Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mizan Story dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu dan semoga harimu menyenangkan. Kisah ini diambil dari kisah nyata dan kami rangkum sederhana mungkin. Di tengah gemuruh zaman dan deru modernisasi, seorang gadis muda dari Kediri bernama Niken Salindri berdiri tegak dengan suara tembang dan warisan leluhur di dadanya. Ia bukan siapa-siapa, hanya seorang sinden remaja yang mewarisi luka ibunya dan kecintaan pada suara Jawa yang nyaris terlupakan. Namun ketika panggung, politik, dan pujian datang bersamaan, Niken dihadapkan pada pilihan, menyanyikan warisan atau membungkamnya demi kenyamanan. Sebuah kebaya pusaka dari seorang bupati, 1000 mata yang menatap tajam, dan suara-suara sinis yang berbisik di balik layar membuat hidup Niken berubah dalam semalam. Namun, dalam badai kecaman dan kekaguman, ia menemukan kekuatannya, keberanian untuk membuka panggung, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk semua yang selama ini dibungkam oleh waktu. Ini adalah kisah tentang suara, tentang luka, tentang cinta seorang ibu yang terus bernyanyi lewat anaknya. Tentang seorang sinden muda yang menolak menjadi legenda, dan memilih menjadi penjaga suara zaman. Sebelum kita lanjut, mari kita bersama-sama mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad, sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semoga dengan sholawat ini, kita mendapatkan berkah dan syafaat dari Rasulullah di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sahabat Mizan Story agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Beginilah kisahnya. Malam itu, langit Kediri dipenuhi bintang seolah turut menyambut denting gamelan yang mulai berbunyi dari panggung utama Festival Budaya Kediri Raya. Ribuan pasang mata tertuju pada satu sosok remaja bersanggul rapi, mengenakan kebaya sederhana berwarna hijau lumut. Dialah Niken Salindri, sinden muda yang tengah menjadi perbincangan hangat. Di usianya yang baru 17 tahun, Niken bukan hanya piawai menembang, tetapi juga mampu menggugah jiwa siapapun yang mendengarnya. Ketika suara pertama keluar dari mulutnya, hening menyelimuti seluruh lapangan. Tembang lir-ilir yang biasa dianggap ringan dan sederhana tiba-tiba berubah menjadi doa lirih yang menyentuh. Ada kesedihan dalam setiap nada, ada harapan dalam setiap getar suara. Beberapa penonton tampak menyeka air mata, seolah tembang itu membuka luka lama yang nyaris terlupakan. Satu persatu orang mulai merekam, lalu mengunggahnya ke media sosial dengan caption penuh kekaguman. Di balik penampilannya yang tenang, Niken menyembunyikan gejolak dalam hati. Ia mengingat ibunya yang meninggal 2 tahun lalu karena sakit, seorang sinden juga, yang selalu berkata, "Niken, suara itu anugerah. Tapi jika tidak kau isi dengan rasa, hanya akan jadi kosong." Kata-kata itu kini menggema dalam batinnya setiap kali ia berdiri di atas panggung. Ia bernyanyi bukan untuk menjadi terkenal, tapi agar warisan sang ibu tetap hidup. Sebelum naik ke panggung, sebenarnya Niken sempat ragu. Beberapa orang mencibirnya, menganggapnya terlalu muda untuk tampil di ajang sebesar itu. "Sinden kok remaja, mana ada wibawanya," bisik-bisik itu sempat menggoyahkan langkahnya. Tapi dengan napas panjang dan keris kecil peninggalan ibunya di balik selendangnya, ia membungkam ketakutan itu dengan keberanian. Ketika tembang usai, suasana sempat hening sejenak. Lalu, tepuk tangan membahana, disusul seruan takjub dari penonton. Kamera televisi lokal langsung menyorot wajahnya yang penuh peluh, tapi bersinar dengan kebanggaan. Di balik panggung, beberapa juri festival hanya bisa saling menatap, seolah tak percaya bahwa suara sehebat itu keluar dari gadis semuda itu. Video penampilan Niken langsung viral semalam itu juga. Tagar-tagar sinden muda Kediri dan tagar Niken Salindri merajai trending topik di Jawa Timur. Komentar dari netizen datang membanjiri, dari rasa kagum hingga tangisan haru. "Ini baru sinden masa kini yang tetap menjaga ruh Jawa," tulis salah satu akun. Nama Niken tiba-tiba menjadi simbol baru kebangkitan budaya di tengah gempuran dunia modern. Namun, bagi Niken, malam itu bukan tentang viral, bukan tentang tepuk tangan. Ia hanya ingin satu hal, agar ibunya di alam sana tahu bahwa pesan dan cintanya terhadap tembang Jawa tidak sia-sia. Dan di malam itu, di bawah langit Kediri yang bertabur bintang, suara seorang sinden muda telah mengguncang Jawa Timur, dan itu baru permulaan. Di sebuah ruang kerja bergaya kolonial di Pendopo Krido Manunggal, Tuban, Mas Lindra, bupati muda yang dikenal cerdas dan nyentrik, tengah menatap layar ponselnya dengan raut tak biasa.
Malam itu ia tak sengaja melihat potongan video penampilan sinden muda dari Kediri yang tengah viral. Judulnya sederhana, sinden cilik ini bikin merinding. Awalnya ia hanya berniat menonton sebentar, tapi tak disangka, ia terpaku hingga detik terakhir. Mata Mas Lindra tak berkedip. Suara Niken seolah menembus layar dan menusuk ke dalam relung hatinya yang paling sunyi. Selama bertahun-tahun menjabat, Mas Lindra sudah menyaksikan berbagai penampilan seni, dari keroncong hingga wayang wong. Tapi malam itu berbeda, bukan hanya karena suara Niken yang merdu, tapi karena rasa yang dibawanya, suatu bentuk ketulusan yang kini semakin langka di panggung seni. Ia menatap kosong ke jendela, mengingat masa kecilnya bersama almarhum neneknya, seorang penari klasik yang selalu berkata, seni bukan untuk dipuja, tapi untuk menyentuh. Malam itu, seorang gadis dari Kediri telah menyentuh hatinya yang mulai lelah oleh urusan birokrasi. Besok paginya, ia memanggil ajudan dan staf dinas kebudayaan. Cari tahu siapa nama gadis ini. Saya ingin ia tampil di Tuban. Di hari jadi kabupaten. Suaranya tegas tapi penuh makna. Para staf sempat saling pandang, biasanya Mas Lindra memilih pengisi acara berdasarkan rekomendasi tim kurator budaya. Tapi kali ini, ia memilih sendiri. Bukan karena nama besar, tapi karena suara yang jujur. Mereka segera menyelidiki dan tak butuh waktu lama untuk menemukan nama, Niken Salindri, 17 tahun, asal Desa Pagu, Kediri. Sementara itu, Niken masih belum menyadari badai kecil yang sedang menuju hidupnya. Ia masih sibuk membalas pesan-pesan dukungan dari warganet dan beberapa sinden senior yang memuji penampilannya. Tapi diam-diam, ia juga merasa gamang. Viral, pujian, dan perhatian mendadak itu terasa asing baginya. Ia tetap membantu sang ayah di warung kopi kecil milik keluarga, tetap menyapu halaman, tetap menanak nasi. Ia belum tahu, sebuah undangan tak biasa tengah disusun untuknya, undangan yang akan mengubah jalur hidupnya. 3 hari kemudian, sebuah mobil dinas berpelat merah berhenti di depan rumahnya. Seorang pejabat dari Dinas Kebudayaan Tuban turun, membawa surat resmi dan sebuah bingkisan kecil. Di dalam surat itu tertulis permintaan khusus dari Mas Lindra agar Niken tampil di malam puncak hari jadi Kabupaten Tuban. Sang ayah sempat bingung, matanya berkaca-kaca membaca surat itu. Sementara Niken sendiri hanya bisa berdiri terpaku, jantungnya berdebar tak karuan. Saya tampil di Tuban, di acara sebesar itu, gumamnya lirih. Malam harinya, Niken duduk sendiri di teras rumah. Ia menatap langit yang sama seperti malam penampilannya di Kediri. Tapi kini, bintang-bintang terasa lebih dekat, dan sekaligus lebih menakutkan. Ia tahu, tampil di Tuban berarti tampil di hadapan pejabat, budayawan, dan masyarakat luas. Ia merasa kecil kembali, namun, suara ibunya kembali menggema di pikirannya, kalau kamu nyanyi dengan hati, kamu gak perlu takut siapa yang nonton. Ia mengepalkan tangan, apapun yang menantinya di Tuban, ia akan hadapi. Dengan suara, dan dengan hati, dan di suatu tempat di Tuban, seorang bupati muda juga sedang menatap langit. Mereka belum pernah bertemu, belum pernah berbicara, tapi malam itu, suara dan niat mereka telah saling menyentuh dalam diam. Sebuah pertemuan besar tengah digariskan, dan Jawa Timur pun belum tahu bahwa benih perubahan budaya sedang tumbuh dari 2 jiwa yang tulus. Hari itu, rumah sederhana keluarga Niken diselimuti suasana yang tak biasa. Surat undangan dari Pemkab Tuban masih tergantung di dinding ruang tamu, terbingkai seadanya, tapi terasa seperti pusaka. Setiap tamu yang datang membaca surat itu dengan mata membelalak, tak percaya seorang gadis desa bisa mendapat kehormatan sebesar itu. Namun bagi Niken, undangan itu terasa seperti pedang bermata dua, membanggakan, tapi juga menakutkan. Ia akan tampil bukan hanya di depan warga biasa, tetapi di hadapan bupati dan tokoh-tokoh budaya se-Jawa Timur. Sejak menerima undangan, hari-hari Niken berubah drastis. Ia berlatih menembang setiap pagi dan malam bersama Pak Darto, dalang tua sahabat almarhumah ibunya. Lelaki sepuh itu memahami betul beban batin yang ditanggung Niken. Kamu bukan sekadar tampil, Le. Kamu sedang bicara dengan leluhur lewat suara, katanya suatu malam, setelah Niken menangis dalam latihan karena suaranya tak kunjung keluar sempurna. Peluh, air mata, dan keraguan seolah tak pernah berhenti mengalir. Tapi di balik semuanya, Niken terus berusaha. Ia tahu, Tuban bukan sekadar panggung. Ia adalah pertaruhan harga diri dan warisan ibu. Sementara itu, di pendopo Tuban,
Mas Lindra secara pribadi mengatur jadwal acara. Ia menegaskan kepada panitia bahwa Niken harus mendapat waktu tampil di malam puncak, bukan di sesi pembuka. Dia bukan pemanis, dia pusat jiwa malam itu, ucapnya. Banyak yang heran dengan perhatian Bupati terhadap sinden muda ini. Desas-desus pun mulai beredar, dari kekaguman tulus hingga tuduhan miring. Namun Mas Lindra tak peduli. Ia tahu betul, suara Niken telah membangkitkan sesuatu yang hampir mati dalam dirinya, keyakinan bahwa budaya bisa hidup kembali. Ketika hari keberangkatan tiba, Niken diantar warga se-RT yang dengan bangga mengaraknya hingga ke perbatasan desa. Tak ada karpet merah, hanya jalanan tanah dan doa-doa dari ibu-ibu yang berkaca-kaca. Bawa nama Kediri dengan anggun, "Nduk," kata Bu Murni, tetangganya. Niken menangis dalam diam di kursi belakang mobil dinas. Di dalam tasnya, selain kebaya dan selendang, ia membawa kain batik tua milik ibunya yang sudah mulai rapuh. Ia ingin membungkus hatinya dengan kenangan, agar tak goyah di panggung megah. Perjalanan menuju Tuban seperti ziarah batin. Sepanjang jalan, Niken melihat sawah, bukit, dan langit yang perlahan berubah warna. Ia merasa kecil di tengah dunia yang luas, tapi suara ibunya terus membisik, "Niken, kalau kamu nyanyi dengan jujur, semua orang akan diam mendengar." Mobil melintasi gerbang kota Tuban, dan hatinya semakin berdebar. Di dalam pendopo yang besar dan mewah, sebuah panggung telah disiapkan untuknya. Nama, Niken Salindri, sinden muda Kediri, tertulis dengan huruf emas di layar LED. Sesampainya di penginapan yang disediakan Pemkab, Niken menatap dirinya di cermin. Ia merasa asing dengan bayangan di depannya, seorang gadis desa yang kini harus menjadi simbol budaya di kota orang. Malam itu ia tak bisa tidur. Ia menggenggam keris kecil peninggalan ibu, memejamkan mata, dan memohon, bukan agar dipuji, tapi agar diberi kekuatan untuk menyampaikan rasa. Sebab esok malam, seluruh Jawa Timur akan melihatnya. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, sejarah akan lahir bukan dari nama besar, tapi dari suara. Seorang gadis yang bernyanyi dengan hati. Malam perayaan Hari Jadi Kabupaten Tuban akhirnya tiba. Pendopo Krido Manunggal berubah menjadi lautan cahaya. Lampu-lampu temaram memantulkan kilau dari batik dan kebaya para tamu undangan yang berdatangan dari berbagai penjuru Jawa Timur. Musik gamelan mengalun pelan, menanti detik-detik klimaks acara. Mas Lindra duduk di barisan depan, mengenakan beskap hitam dan belangkon khas Tuban. Tapi tatapannya tak fokus ke panggung, ia hanya menunggu satu nama dipanggil. Nama yang sejak beberapa hari terakhir hidup dalam pikirannya, Niken Salindri. Di balik panggung, Niken berdiri mematung. Jantungnya berdebar seperti genderang perang. Meski sudah berkali-kali tampil, ini adalah panggung terbesarnya. Ia mengenakan kebaya coklat tua yang dijahit sendiri oleh Mbok Tini, penjahit langganan ibunya. Selendang batik pusaka melilit bahunya, dan di baliknya tergantung keris kecil. Saat namanya dipanggil, dunia terasa hening. Ia menarik napas panjang, menunduk sejenak, dan melangkah maju. Suara sandal selopnya menggema pelan di panggung yang terasa tak berujung. Cahaya lampu sorot jatuh padanya, dan seluruh pendopo sunyi. Tak ada suara, tak ada tepuk tangan, hanya detik-detik menegangkan seolah semesta ikut menahan napas. Niken duduk bersimpuh, lalu memberi hormat kepada gamelan, penonton, dan leluhur. Saat suara pertama keluar dari mulutnya, tembang gambuh, getarannya menusuk relung terdalam. Bahkan angin malam pun seperti berhenti berhembus, mendengarkan. Ia tidak sedang menyanyi, ia sedang menyalurkan rasa, seperti yang diajarkan ibunya, tembang adalah air mata yang menyamar. Mas Lindra menahan napas, matanya membelalak, bukan karena kekaguman semata, tapi karena rasa yang menusuk dadanya. Di hadapannya, seorang gadis muda telah menjadi perwujudan jiwa budaya Jawa yang sesungguhnya. Suara Niken tak hanya merdu, tapi penuh luka, cinta, kehilangan, dan harapan. Ia tak hanya tampil, ia hadir, utuh, menyentuh, dan menggugah. Beberapa tamu undangan terlihat terisak diam-diam, tak kuasa menahan emosi. Bahkan seorang profesor seni dari Surabaya yang duduk di baris kedua tampak menghapus air matanya dengan sapu tangan. Usai gambuh, Niken melanjutkan dengan tembang pangkur. Kali ini lebih kuat, lebih berani, seolah ia sedang bicara kepada seluruh generasi muda. Aku ada, aku berdiri, aku menyanyi bukan untuk diriku sendiri. Dan ketika suara terakhirnya menghilang dalam angin malam, pendopo hening untuk beberapa detik yang panjang. Lalu tiba-tiba,
gemuruh tepuk tangan meledak dari segala arah. Beberapa orang berdiri, memberikan standing ovation. Bahkan para pejabat yang biasanya kaku ikut bertepuk tangan, terbius oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan, kekuatan jiwa seorang sinden muda. Niken menunduk, wajahnya basah oleh peluh dan air mata. Di balik panggung, ia nyaris roboh karena gemetar, tapi seorang panitia segera menyambutnya dengan pelukan singkat. "Kamu membuat sejarah malam ini, Nduk," bisiknya. Sementara itu, Mas Lindra bangkit dari kursinya. Ia berjalan ke belakang panggung tanpa berkata-kata. Ada sesuatu yang ingin ia berikan malam ini, bukan sekadar penghargaan, tapi penghormatan. Sebab malam itu, Niken telah menghidupkan kembali sesuatu yang selama ini hanya jadi dekorasi protokoler, roh budaya itu sendiri. Usai penampilannya, Niken belum sepenuhnya sadar bahwa malam itu dirinya telah mengukir sejarah. Ia duduk di ruang tunggu belakang panggung, masih gemetar, memeluk keris kecil ibunya. Beberapa panitia datang memberi selamat, namun ia hanya tersenyum tipis, belum mampu berkata banyak. Dalam benaknya, ia hanya ingin segera menelpon ayahnya dan berkata, "Ibu pasti bangga." Tapi sebelum sempat mengambil ponsel, seseorang masuk ke ruangan itu, sosok yang membuat semua orang berdiri dan menunduk. "Dengan hormat, Mas Lindra, Bupati Tuban." Mas Lindra menghampiri Niken dengan langkah tenang, membawa sebuah kotak kayu berukir yang diselimuti kain beludru merah marun. Tatapannya lembut, namun penuh rasa hormat. "Malam ini, kamu tidak hanya menghibur kami. Kamu membangunkan sesuatu yang telah lama tidur dalam hati orang Jawa," ucapnya lirih. Niken hanya bisa menunduk, tangannya menggenggam keras kain batik ibunya. Ia tak tahu harus berkata apa, bahkan untuk sekadar mengucapkan terima kasih. Dengan dua tangan, Mas Lindra menyerahkan kotak itu kepada Niken. "Ini bukan hadiah, ini titipan, untuk orang yang layak meneruskan semangat." Perlahan, Niken membuka kotaknya. Di dalamnya terlipat sebuah kebaya berwarna biru laut, kebaya lawas berbahan beludru dengan bordiran tangan yang begitu halus. Aroma kayu cendana tercium samar, seperti membawa kenangan jauh. Niken menyentuh kain itu dengan gemetar, lalu menangis seketika. Ia tahu kebaya ini bukan sembarangan. "Ini adalah simbol, sebuah pusaka. Kebaya ini milik nenek saya," lanjut Mas Lindra. "Ia seorang penari klasik, pernah tampil di keraton. Kebaya ini hanya diwariskan untuk mereka yang menjaga budaya dengan hati, bukan sekadar suara atau tampilan." Niken tak kuasa membendung air matanya. Ia merasa tak pantas menerima warisan sebesar itu. Tapi Mas Lindra menatapnya dalam-dalam dan berkata, "Malam ini kamu sudah membuktikan, kamu bukan hanya sinden. Kamu adalah penjaga jiwa Jawa." Berita pemberian kebaya itu tersebar cepat ke media. "Bupati Tuban beri kebaya pusaka ke sinden muda Kediri," begitu salah satu judul berita esok harinya. Warganet kembali gempar, tapi di balik kehebohan itu, hanya sedikit yang tahu betapa berat makna dari pemberian itu. Bukan karena siapa yang memberi, tapi karena warisan yang disematkan di baliknya, pengakuan atas suara, ketulusan, dan keberanian seorang gadis muda yang berjalan dengan warisan luka dan cinta. Niken pulang ke penginapan malam itu masih membawa kotak kebaya di pangkuannya, seperti memeluk kenangan yang belum sempat ia kenal. Di kamar, ia membentangkan kebaya itu dan menatapnya lama. Ia bisa membayangkan ibunya mengenakan itu, bersanding dengan sinden-sinden besar di masa lalu. Tapi sekarang, kebaya itu miliknya, bukan sebagai hiasan, tapi sebagai beban. Dan ia bersumpah dalam hati, "Aku akan menyanyi sampai suaraku bisa menjaga makna kebaya ini." Malam itu, Niken tidur sambil memeluk kotak kayu itu. Di luar jendela, angin Tuban berembus pelan. Bintang-bintang bersinar seperti tersenyum. Di antara langit dan bumi, seorang ibu di alam sana mungkin sedang menepuk pundaknya dan berkata, "Kamu sudah sampai, Niken." Tapi ini baru awal. Setelah malam penuh pujian itu, nama Niken Salindri meledak seperti petir di langit budaya Jawa Timur. Undangan tampil datang bertubi-tubi, dari Surabaya, Blitar, bahkan Jogja. Namun semakin tinggi ia terbang, bayang-bayang pun mulai mengikuti langkahnya. Di balik sanjungan dan sorot kamera, mulai terdengar bisik-bisik iri dari mereka yang merasa posisinya tergeser oleh gadis belia dari desa itu. "Baru juga viral sebentar, sudah sok warisi kebaya pusaka," kata seorang sinden senior dalam sebuah forum, tanpa menyebut nama, namun semua tahu siapa yang dimaksud. Niken mendengarnya, diam-diam, dalam senyap. Ia bukan gadis yang gemar membalas dengan kata-kata.
Tapi kata-kata itu menyusup ke hatinya seperti duri. Ia mulai mempertanyakan, apakah ia benar-benar pantas menerima kebaya itu? Apakah ia tak sekadar beruntung dilihat oleh Mas Lindra? Malam-malamnya kembali dihantui kegelisahan yang dulu sempat ia redam. Ia mencoba menyanyi, tapi suaranya retak. Ia mencoba menulis lirik, tapi tak ada bait yang utuh keluar. Jiwanya terbelah antara percaya diri dan rasa bersalah yang dipupuk oleh iri hati orang lain. Sementara itu, Mas Lindra pun mulai merasakan tekanan politik dan sosial. Beberapa tokoh budaya menganggap pemberian kebaya itu terlalu emosional, terlalu pribadi, bahkan terlalu berbahaya jika dijadikan simbol. Ia mendapat sindiran halus dalam rapat-rapat formal, dan pertanyaan tajam dari jurnalis yang haus kontroversi. Tapi ia tetap teguh, meski dalam hati ia khawatir, apakah keputusannya membuat hidup Niken semakin sulit. Puncaknya, sebuah artikel tajam muncul di media daring lokal, menuduh Niken sebagai produk sensasi bupati yang haus pencitraan. Meski tanpa bukti, artikel itu menyebar cepat dan menyulut komentar-komentar pedas. Di media sosial, mulai muncul tagar aneh, tagar kebaya untuk siapa dan tagar budaya bukan viral. Niken membacanya diam-diam di kamar, matanya merah, tetapi mulutnya terkatup. Ia tak tahu harus menjelaskan apa. Ia hanya ingin menyanyi. Tapi dunia meminta lebih dari sekadar suara. Suatu malam, ia berjalan ke belakang rumah sendirian, membawa kebaya pusaka itu. Ia meletakkannya di pangkuan, menatapnya lama. Hatinya koyak. Bu, Niken harus bagaimana? Bisiknya lirih, menatap langit. Udara terasa berat, tapi tiba-tiba, dari jauh, terdengar suara tembang lirih dari radio milik tetangga tua. Lagu yang sama yang dulu dinyanyikan ibunya. Suara itu seolah datang dari masa lalu, membungkus luka-lukanya. Kamu tidak dipilih untuk jadi sempurna, tapi untuk jadi benar. Ia mendengar suara itu dalam batin, entah dari siapa. Keesokan paginya, ia mengambil pena dan menulis sebuah surat. Surat terbuka, ia unggah ke media sosialnya sendiri, dengan kata-kata sederhana namun menamparkan, saya tidak minta diberi apa-apa. Tapi suara saya akan tetap saya jaga, bukan untuk menjatuhkan siapapun, melainkan agar warisan ibu-ibu kita tetap hidup. Kalau kebaya ini beban, saya akan pikul dengan hati, bukan kesombongan. Surat itu viral, tapi bukan karena kontroversi, melainkan karena kejujuran, dan untuk pertama kalinya, mereka yang mencibir, diam. Karena kadang, suara paling keras bukanlah yang berteriak, tapi yang tetap bertahan di tengah hujatan. Setelah surat terbukanya viral dan menyentuh banyak hati, Niken mendadak jadi simbol kejujuran dalam kesenian Jawa. Dukungan mengalir deras, tak hanya dari warga biasa, tapi juga dari seniman-seniman yang diam selama ini. Mereka menulis puisi, mengirim pesan pribadi, bahkan ada yang datang langsung ke rumahnya hanya untuk berjabat tangan. Namun, Niken tetap tenang. Ia tak ingin gemuruh dukungan itu mengubahnya menjadi orang lain. Ia tahu, panggung terbesar bukan yang paling mewah, tapi yang mampu menampung semua suara, termasuk suara-suara yang dulu sempat menolaknya. Mas Lindra, yang mengikuti perkembangan ini dari jauh, mengirim pesan singkat ke ponsel Niken, kamu sudah melewati badai. Sekarang mari kita bangun dermaganya. Kalimat itu singkat, tapi penuh makna. Dalam pertemuan tertutup di Pendopo Tuban, Mas Lindra dan tim kebudayaan memutuskan membuat sebuah acara khusus, Panggung Warisan, Sinden untuk Semua, sebuah festival tembang Jawa yang melibatkan sinden dari berbagai usia, latar belakang, dan daerah. Dan Niken diminta menjadi kurator sekaligus penampil utama. Awalnya Niken ragu, ia bukan siapa-siapa untuk menentukan siapa yang layak tampil. Tapi kemudian ia ingat, bahwa suara bukan milik orang besar, suara adalah milik siapapun yang menjaga rasa. Maka ia pun mulai menghubungi sinden-sinden senior, termasuk beberapa yang dulu mencibirnya. Beberapa menolak, beberapa sinis. Tapi ada satu momen yang tak ia lupakan, seorang sinden tua dari Lamongan, yang dulu dikenal keras, meneleponnya dan berkata lirih, kamu memang muda, tapi kamu punya hati. Saya ingin ikut. Latihan pun dimulai. Gamelan dipukul setiap sore, suara-suara dilatih kembali. Pendopo-pendopo desa kembali terisi. Para ibu-ibu belajar menembang lagi, remaja-remaja belajar menganyam lirik-lirik lama. Festival itu, perlahan, bukan hanya milik Niken, melainkan milik semua yang sempat merasa ditinggalkan oleh zaman. Dan ketika hari H tiba, Pendopo Tuban berubah menjadi taman suara.
Ada sinden muda, ada yang sudah sepuh, ada yang pernah berseteru, semuanya menyatu dalam satu panggung, satu irama, satu rasa. Saat tiba giliran Niken, ia melangkah ke panggung bukan sebagai bintang utama, tapi sebagai jembatan. Ia mengenakan kebaya biru pemberian Mas Lindra, tapi kali ini, ia menambahkan bros kecil bergambar wayang di dadanya, lambang dari banyaknya tokoh yang membentuk hidupnya. Ia menyanyi, bukan untuk dipuja, tapi untuk membuka. Dan ketika bait terakhir selesai, ia berdiri dan berkata, panggung ini bukan untuk satu nama, tapi untuk semua yang mencintai tanpa pamrih. Tepuk tangan menggema, tapi bukan tepuk tangan biasa, ini adalah tepuk tangan dari mereka yang dulu diam, dari mereka yang dulu takut, dari mereka yang kini merasa diberi tempat. Dan di barisan paling belakang, seorang sinden yang pernah mencibir Niken berdiri dan ikut bertepuk tangan, dengan mata berkaca-kaca. Malam itu, panggung bukan milik satu orang. Malam itu, panggung milik semua suara yang selama ini terbungkam. Dan Niken tahu, inilah warisan sejati ibunya, bukan kebaya, bukan popularitas, tapi keberanian untuk berbagi ruang di dunia yang sering terlalu sempit untuk suara yang berbeda. Beberapa minggu setelah festival, panggung warisan, suasana di rumah Niken kembali tenang. Namun kali ini, ketenangan itu bukan karena kesepian, melainkan kedamaian. Di dinding rumah, terpajang foto-foto dari panggung malam itu, wajah-wajah sinden dari berbagai generasi, semua tersenyum dalam sorotan lampu. Di tengahnya, ada foto Niken sedang bersimpuh, mengenakan kebaya biru, matanya menatap langit. Di bawahnya, ayahnya menuliskan sepenggal kalimat dari ibunya yang dulu sering diucapkan, warisan sejati adalah suara yang tetap hidup meski pemiliknya telah tiada. Niken kini tak lagi dihantui pertanyaan tentang layak atau tidak. Ia telah berdamai dengan beban dan anugerah yang datang bersamaan. Ia mulai mengajar di sanggar kecil yang didirikannya sendiri, tempat anak-anak desa datang belajar tembang, mengenakan kain, bahkan menulis syair sendiri. Di antara mereka, ada gadis-gadis kecil yang melihat Niken bukan sebagai selebritas budaya, melainkan sebagai kakak, sebagai cahaya. Dan setiap kali mereka menyanyi, Niken merasa ibunya ikut duduk di sudut ruangan, tersenyum, menepuk rebana perlahan. Satu malam, saat Niken duduk di beranda menulis lirik baru, suara sepeda motor tua terdengar dari kejauhan. Ternyata Mas Lindra datang, mengenakan batik sederhana. Ia membawa kabar, pemerintah provinsi akan membuat program pelestarian budaya berbasis sinden muda, dan mereka ingin Niken menjadi duta utamanya. Niken terdiam, ia tak pernah membayangkan perjalanan sejauh ini. Tapi ia tahu, jalan ini bukan untuk dirinya sendiri. Ia menatap Mas Lindra dan berkata pelan, saya siap, kalau saya bisa berbagi ruang, bukan berdiri sendiri. Beberapa hari kemudian, diadakan sebuah upacara kecil di Pendopo Kediri, kota asal Niken. Di hadapan para tokoh budaya dan warga, Niken diberi penghargaan, penjaga nada leluhur. Saat namanya dipanggil, ia mengenakan kebaya biru itu untuk terakhir kalinya, bukan karena akan menyimpannya selamanya, tapi karena ia ingin menyerahkannya kepada museum budaya setempat, agar menjadi simbol perjuangan bersama, bukan milik pribadi. Saat menyerahkan kebaya itu, ia berkata lirih, biar kebaya ini berhenti di lemari kaca, tapi suaranya tetap berjalan lewat kita semua. Setelah upacara, Niken duduk sendiri di panggung yang mulai kosong. Ia menatap langit sore yang berubah jingga, lalu menyenandungkan bait tembang yang dulu diajarkan ibunya, dengan suara lirih, namun penuh jiwa. Saat angin meniup rambutnya, ia merasa seolah semesta mendengarkan. Ia tak butuh sorak penonton. Ia hanya butuh tahu bahwa suaranya telah sampai ke tempat yang tak terlihat oleh mata, ke dalam hati mereka yang mencintai budaya, diam-diam namun setia. Dan saat malam turun, lilin kecil dinyalakan oleh murid-muridnya di sanggar. Mereka menyanyikan lagu yang sama, dalam nada yang masih belum sempurna, tapi penuh semangat. Dari jauh, suara mereka terdengar seperti gema-gema dari suara seorang ibu, seorang anak, dan ribuan perempuan yang sejak dulu menjaga warisan tak bersuara, kebaya, tembang, dan cinta yang tak pernah padam. Warisan itu kini tak hanya bernyanyi. Ia hidup di dalam tubuh generasi baru yang belajar tak hanya menembang, tapi juga merasakan. Dan dalam setiap suara yang menggema, nama Niken Salindri akan tetap hadir, bukan sebagai legenda, tapi sebagai penjaga. Seorang gadis dari Kediri, yang pernah dipertanyakan, dicibir, namun akhirnya dipeluk oleh sejarah. Dan begitulah perjalanan Niken Salindri,
seorang sinden muda dari Kediri yang memikul warisan leluhur dengan suara, bukan kekuasaan. Ia tidak menaklukkan panggung dengan kemewahan, tapi dengan hati yang jujur dan tekad yang tak pernah padam. Dari panggilan jiwa hingga ujian pandangan dunia, Niken telah membuktikan bahwa warisan bukan hanya tentang benda, tapi tentang semangat yang diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya. Kisah ini menjadi pengingat bahwa suara yang tulus tak akan pernah padam meski diterpa badai. Bahwa panggung sejati adalah tempat semua suara diberi ruang, bukan hanya yang keras, tapi juga yang lembut, yang diam-diam bertahan. Dan dalam setiap nada yang terlantun, Niken telah mengukir sejarah, bukan sebagai legenda yang dibicarakan, tapi sebagai penjaga yang tetap menyanyikan. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini hingga akhir. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bahwa di balik setiap warisan budaya, ada jiwa-jiwa yang menjaga, meski tak selalu terlihat. Jangan lupa untuk terus dukung seni dan budaya kita agar tetap hidup, lestari, dan bermakna. Cerita ini adalah fiksi belaka. Semua nama, tempat, tokoh, dan peristiwa merupakan hasil imajinasi dan tidak dimaksudkan untuk menggambarkan atau menyinggung individu atau kejadian nyata. Apabila ada kemiripan, hal tersebut semata-mata kebetulan. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Salam budaya, sampai bertemu lagi sahabat Mizan Story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.